Aroma gulai ayam Lastri dulu seperti aroma rumah. Aroma santan, kunyit, dan lengkuas yang kaya dan kompleks akan menyambut saya di pintu. Sebuah janji harum bahwa hiruk-pikuk Jakarta telah ditinggalkan di luar. Kini, aroma itu hanya aroma makan malam. Sebuah kewajiban. Kami duduk di meja makan jati kecil di apartemen kami, yang kami tawar-menawar di pameran mebel Jepara saat bulan madu kami. Dengungan kota yang tak henti-hentinya menyusup melalui pintu balkon, menjadi soundtrack keheningan di antara kami. Lastri, istri saya yang telah 6 tahun menikah, dengan cermat memisahkan tulang ikan dari pepes ikannya. Gerakannya tetap presisi dan anggun seperti biasanya, tarian jari-jari yang halus yang pernah memikat saya. Kini, saya mengamatinya dan tak merasakan apapun selain jarak yang tumpul dan menyakitkan. "Bagaimana kantornya, Mas?" tanyanya, suaranya lembut. Ia orang Sunda, dan tutur katanya mengandung nada lembut dan merdu khas kampung halamannya, sangat kontras dengan kepolosan saya sebagai orang Jawa. Seperti biasa, jawabku sambil mengaduk nasi di piringku. Lalu lintasnya parah sekali. Promosi untuk klien telekomunikasi baru itu menguras tenaga semua orang. Itu bohong. Setidaknya sebagian. Promosi itu memang menguras tenaga, tetapi lalu lintas tidak menggangguku. Tidak ada yang menggangguku selama 3 jam terakhir, karena aku tidak terjebak macet. Aku sedang berada di kedai kopi remang-remang di Kemang bersama Rina, rekan kerjaku. Tawanya yang tajam dan tak terkendali masih terngiang di telingaku. Pernikahan kami tidak hancur dalam satu peristiwa dahsyat. Pernikahan itu telah terkikis, butir demi butir, di bawah tekanan hidup yang tak henti-hentinya di ibu kota. Aku seorang arsitek, mengejar proyek-proyek ambisius dan tenggat waktu yang lebih ambisius lagi. Lastri, yang pernah menjadi seniman batik yang bersemangat di Bandung, mendapati semangat kreatifnya terkekang oleh belantara beton. Ia mencoba. Ia bergabung dengan komunitas, mengikuti kelas, tetapi ada sesuatu dalam semangatnya yang telah padam. Kami berhenti membicarakan mimpi dan mulai membicarakan tagihan listrik. Kami berhenti bercinta dan mulai menjadwalkan keintiman. Lastri berasal dari keluarga Batak yang bangga. Ayahnya, seorang pria tegas dengan suara menggelegar, baru menyetujui pernikahan kami setelah saya menjalani serangkaian wawancara keluarga yang intens, membuktikan nilai saya. Dia menatap mata saya dan berkata, "Jaga putriku baik-baik." Dia berlian. Saya telah berjanji kepadanya. Kenangan akan janji itu kini menancap kuat di hati saya. Didikannya saya sebagai orang Jawa, yang menjunjung tinggi keharmonisan dan menghindari konflik, telah membuat saya menjadi pengecut. Alih-alih menghadapi keheningan yang semakin menyelimuti kami, saya justru mencari kegaduhan di tempat lain. Rina adalah perwujudan Jakarta, cepat, jenaka, dan ambisius tanpa ragu. Dia juga berasal dari Manado, dengan semangat membara yang sesuai dengan kota asalnya. Dia memahami tekanan pekerjaan saya karena itu juga pekerjaannya. Perselingkuhan kami berawal tanpa dosa, seperti yang selalu terjadi. Begadang mengerjakan cetak biru, ditenagai mie instan murah dan berbagi rokok di balkon kantor. Kami mengeluh tentang bos yang sama, merayakan kemenangan kecil yang sama. Suatu malam, setelah kami mendapatkan kontrak besar, perayaan itu berubah menjadi minuman, dan minuman berubah menjadi aku yang menelusuri garis rahangnya di kursi belakang taksi. Bersama Rina, aku merasa diperhatikan. Dia mengagumi ambisiku, dia menertawakan lelucon sinisku tentang pekerjaan. Dia tidak menatapku dengan kekecewaan terpendam yang mulai kulihat di mata Lastri. Bersama Rina, akulah arsitek yang sukses. Di rumah, aku hanyalah suami yang tak hadir, bahkan ketika dia duduk di sana. Kebohongan itu menjadi kulit kedua. Kunjungan ke lokasi di Bogor, "Dik," kataku pada Lastri. Lokakarya akhir pekan di Bandung. Sementara itu, aku menjelajahi kota yang berbeda, kota yang ada di kamar hotel dan restoran tersembunyi bersama Rina. Rasa bersalah itu adalah dengungan yang terus-menerus di bawah permukaan, tetapi sensasi, validasi, adalah gemuruh yang menenggelamkannya. Suatu Jumat malam, saya pulang lebih lambat dari biasanya. Saya bersemangat setelah presentasi yang sukses, pikiran saya masih memutar ulang ucapan selamat Rina yang meremas tangan saya di bawah meja rapat. Apartemen itu sunyi, hanya terdengar gumaman pelan dari televisi. Lastri duduk di sofa, tidak menonton layar, melainkan menatapnya. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat ke belakang. Ia tampak lelah.
Aku yang menghangatkan makan malammu, katanya tanpa menoleh. Terima kasih. Aku makan bersama tim, aku berbohong, sambil melonggarkan dasi. Aku menjatuhkan tas kerjaku dan duduk di lengan sofa, mencoba menampilkan kelelahan yang biasa saja. Ia akhirnya menoleh ke arahku. Matanya, yang biasanya sewarna teh hangat, gelap dan tak terbaca. Kamu punya parfum baru, Mas Andi. Darahku membeku. Aku bahkan tidak menyadarinya. Aroma Rina, sesuatu yang beraroma bunga dan modern, pasti menempel di kemejaku. Aku memaksakan diri untuk tertawa. Parfum? Jangan konyol. Mungkin itu cuma pengharum ruangan dari kantor. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatapku sejenak lebih lama sebelum kembali menatap televisi. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat daripada pertengkaran apapun. Saat itu, aku tahu dia tahu. Mungkin bukan detailnya, bukan siapa atau di mana, tapi dia tahu inti kebenarannya. Pengkhianatan itu. Seminggu berlalu dalam keheningan yang menegangkan dan menakutkan itu. Kami saling bergerak seperti hantu di rumah kami sendiri. Aku terlalu pengecut untuk mengaku, dan dia, pikirku, terlalu bermartabat untuk menghadapiku tanpa bukti. Aku menjadi ceroboh, semakin berani karena diamnya. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa aku hanya membayangkan tuduhan di matanya. Akhirnya tiba di hari Selasa. Rasanya biasa saja, hampir seperti penghinaan. Aku meninggalkan ponselku di meja kopi saat mandi. Aku keluar, handuk melingkari pinggangku, dan mendapati Lastri berdiri di tengah ruang tamu, memegangnya. Layarnya menyala. Sebuah pesan dari Rina. Tak bisa berhenti memikirkan semalam. Jumat di tempat yang sama. Emoji mengedipkan mata itu terasa seperti hukuman mati. Aku berdiri mematung, air menetes ke lantai, membentuk genangan kecil di kakiku. Tak ada lagi kebohongan untuk diceritakan, tak ada lagi upaya mengelak untuk dibangun. Jalinan rumit yang telah kujalin telah terkoyak oleh sebuah pesan teks yang tak sengaja kudengar. Lastri mendongak dari telepon, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku melihat emosi di wajahnya. Bukan amarah yang meledak-ledak dari warisan Bataknya yang selalu kutakuti, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Melainkan jurang kepedihan yang dalam dan hampa. Wajahnya, wajah yang kucintai saat menikmati sepiring nasi goreng di sebuah warung di Yogyakarta, kusut. Setetes air mata tanpa suara mengalir di pipinya. Siapa dia? Andi? Suaranya lirih, tanpa musik. Aku tak bisa bicara. Namaku di bibirnya terdengar seperti kutukan. Ia tak menunggu jawaban. Ia meletakkan kembali telepon di atas meja dengan tangan gemetar, bunyinya terdengar nyaring tak wajar di ruangan yang sunyi itu. Ia berjalan melewatiku menuju kamar tidur kami. Kudengar suara koper dibuka ritsletingnya. Aku ingin berlari mengejarnya, bersujud di kakinya, memohon, dan menjelaskan. Tapi apa yang bisa kujelaskan? Bahwa kesunyian kami telah mendorongku ke dalam pelukan bising perempuan lain? Bahwa aku lemah dan egois? Ia muncul beberapa menit kemudian, menarik sebuah koper kecil. Ia tampak tenang, punggungnya tegak. Ia telah mengenakan blus dan rok yang pantas, baju zirahnya. Ia berjalan ke pintu masuk dan berhenti di dekat rak sepatu. Di sampingnya, tergantung di pengait, terdapat ulos, kain tenun tradisional Batak yang disampirkan orang tuanya di bahu kami saat pernikahan kami. Itu adalah simbol kehangatan, berkah, ikatan yang ditakdirkan untuk seumur hidup. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, jari-jarinya menelusuri pola-pola geometris yang rumit. Ia tak membawanya. Ia meninggalkannya di sana, sebuah bukti bisu atas apa yang telah kupecahkan. Berlian orang tuaku, katanya, suaranya bergetar di kata terakhir. Kau membiarkannya jatuh dan pecah di trotoar. Ia membuka pintu dan keluar, bukan membantingnya, melainkan menutupnya dengan bunyi klik terakhir yang lembut. Keheningan yang menyerbu mengisi ruang yang ditinggalkannya terasa mutlak. Bukan lagi jarak yang sunyi di antara dua orang, melainkan gemuruh perpisahan yang memekakan telinga. Aku terhuyung-huyung ke ruang tamu dan terduduk di sofa. Apartemen itu, yang dulunya rumah kami, terasa seperti museum kehidupan yang gagal. Secangkir tehnya yang setengah habis di atas meja. Buku favoritnya di dekat lampu. Aroma kunyit dan lengkuas yang samar dan masih tersisa di udara.
Aroma rumah. Aku mengangkat teleponku. Pesan Rina berpendar dengan cahaya murahan yang norak. Sensasinya telah hilang. Validasi itu terasa seperti abu di mulutku. Aku melihat semuanya dengan kejelasan yang memuakkan. Rina adalah pelarian, sebuah gejala. Penyakit itu adalah kepengecutanku sendiri, ketidakmampuanku menghadapi keruntuhan diam-diam pernikahanku sendiri dan melakukan kerja keras untuk membangunnya kembali. Aku berjalan ke pintu masuk dan mengambil ulos dari pengaitnya. Kainnya terasa berat di tanganku, ditenun dengan harapan dan tradisi dari generasi ke generasi. Kudekatkan ke wajahku dan kuhirup. Aromanya samar-samar seperti cengkeh dan lastri. Aromanya seperti janji. Aku telah menghancurkan sebuah berlian, dan semua kebisingan di dunia tak mampu menyatukannya kembali. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi. Dan dalam keheningan itu, aku mendengar semua yang telah kutolak selama bertahun-tahun.